Soal ini soal yang beberapa kali pernah keluar di TPS Penalaran Umum dan TPS Pengetahuan Kuantitatif di beberapa kali UTBK. Tambah kejadian 3. Nah, jika tidak saling lepas, maka banyak kejadiannya itu kita kali. Bang, saling lepas sama tidak saling lepas apa sih? Kalau bahasa umumnya yang saya sering gunakan pada siswa, yang saling lepas itu biasanya tidak ada hubungan antara kejadian satu dengan kejadian yang kedua. Jadi kalau kejadian yang tidak saling lepas, mereka saling berkaitan. Mungkin bisa kita lihat contoh soal nomor 1 sama contoh soal nomor 2. Kita bisa membedakan yang mana yang kejadiannya saling lepas, yang kejadiannya tidak saling lepas. Di mana yang kita pakai di situ aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kita baca dulu soal nomor 1. Soal 1, jika Andi memiliki 3 mobil dan 2 sepeda motor, maka banyak pilihan Andi menggunakan kendaraan untuk pergi ke sekolah. Jadi kalau kita lihat hubungannya antara mobil sama sepeda motor, kalau kita menuju ke sekolah, tidak mungkin kita menaiki kedua-duanya. Pasti kita menaiki salah satunya. Nah, disitulah yang disebut kejadiannya saling lepas. Jadi tidak ada hubungan pemakaian mobil dengan pemakaian motor itu sekalian. Maka soal nomor 1 itu bisa kita simpulkan. Di sini masuk ke aturan penjumlahan. Gitu ya. Nah, untuk soal nomor 2, kalau kita baca lagi, jika Ani memiliki 3 baju, 2 rok dan 5 jilbab, maka banyak pilihan Ani berpakaian untuk berpergian adalah. Nah, di sini posisinya tidak bisa kita memakai salah satunya saja. Maka di situ yang namanya kejadiannya tidak saling lepas, maka mereka harus berkaitan. Sehingga kita harus menggunakan ketiga-tiganya untuk berpergian. Nah, di situ baru kita bisa buat bahwa ini kita masuk ke aturan perkalian. Gitu ya. Nah, jadi gampang aja tuh pakai aturan penjumlahan. Kita punya kejadian 1 itu N1-nya ada 3. Kita punya N2-nya itu ada 2. Maka banyak kejadiannya tinggal 3 tambah 2 saja. Mungkin adik-adik yang SMA mungkin ini sudah tahu. Kalau yang untuk aturan perkalian, maka tinggal kita kalikan saja. N1-nya 3 baju, N2-nya 2 rok, dan N3-nya 5 jilbab. Maka kita kalikan semua, dapatnya ada 30 cara. Jadi maksudnya apa? 30 cara si Ani untuk berpakaian, untuk berpergian, seperti itu ya. Mungkin ini cukup jelas. Kita tinggal menentukan yang mana aturan perkalian dan mana aturan penjumlahan. Nanti kita lihat lagi di soal. Mungkin kawan-kawan lebih jelas lagi. Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga. Soal ini soal yang paling sering keluar kalau kita menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Di soal UTBK pun beberapa kali untuk di TPS maupun TKA Saintek yang dulu juga sering keluar soal-soal seperti ini. Di soal ketiga, soalnya dari angka 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 9 akan dibuat bilangan 3 angka berbeda. Tentukan yang A, banyak bilangan yang ganjil, B, banyak bilangan yang lebih dari 400, C, banyak bilangan yang genap dan lebih dari 500. Jadi soal ini kita bedakan dulu, kita aturan perkalian atau aturan penjumlahan. Jika kita lihat, kan dibuatnya sebuah bilangan 3 angka ya. Jadi harus terpakai 3-tiganya, maka mereka saling berkaitan. Atau bahasa tadi kita tidak saling lepas. Maka ini jatuhnya ke aturan perkalian. Kalau kita jawab dulu nomor A ya. Karena ini aturan perkalian, maka kita harus cari
banyak kemungkinan kejadian 1, banyak kemungkinan kejadian 2, dan banyak kemungkinan kejadian 3. Baru nanti kita kali semuanya. Nah, yang paling penting di soal seperti ini ialah syaratnya ya. Jadi kita kerjakan dulu banyak kejadian yang menjadi syarat. Untuk yang A, syarat itu ganjil ya. Maka sebuah bilangan 3 angka jika dibilang ganjil, maka apa sih yang kita lihat sebuah bilangan 3 angka itu ganjil? Kita lihat di satuan angka-angka berapa saja yang harus bisa kita gunakan. Jadi karena dibilang satuannya juga ganjil, maka dari angka tersebut yang mungkin ganjil itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini di N3 ada 5 kemungkinan yang bisa kita taruh di satuannya. Nah, karena tidak ada syarat untuk ratusan dan puluhan, maka boleh angka apa saja. Sehingga angka kita tadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka. Kita pakai salah satunya di satuan, maka kita bisa pakai 6 angka lagi di bagian ratusan. Kalau kita pakai di bagian ratusan 1 angka, maka kita bisa pakai 5 lagi di angka puluhan. Kenapa Bang 5? Karena udah kita pakai lagi tadi di satuan dan ratusan. Kalau seandainya soalnya tidak dibilang berbeda, maka kita tidak perlu mengurangi. Tapi kalau dibilang berbeda, wajib kita kurangi. Sehingga jawaban kita berarti ada 150 bilangan ganjil yang bisa kita buat dari angka 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 9. Begitu ya. Oke, kita tes jawab yang B. Nah, yang B itu banyak bilangan yang lebih dari 400. Karena masih kita bilangan 3 angka, maka tetap kita cari N1, N2, dan N3. Nah, sama seperti tadi, harus isi syaratnya dulu. Nah, di sini yang menjadi syarat itu di ratusan kah, puluhan kah, atau satuan? Jadi kita pakainya di satuan ya. Kenapa? Karena kita akan tahu 3 buah bilangan itu lebih dari 400 ialah bilangan yang awalannya 4, awalannya 5, awalannya 7, dan seterusnya. Berarti ini yang boleh kita pakai siapa aja? Berarti di sini yang boleh kita pakai itu 5, 7, dan seterusnya 8 dan 9 ya. Jadi yang kita gunakan di sini ada 4 bilangan supaya nilainya lebih dari 400. Oke, nah bilangan kedua berarti kalau kita sudah gunakan 1 bilangan, tadi kita punya 7 bilangan, berarti tinggal 6 dikurang 1 tinggal 5. Berarti jawaban kita ada 120 bilangan. Oke. Nah, yang bermasalah ini biasanya nomor C. Kenapa? Karena C itu ada 2 syarat. Satunya katanya genap, satunya harus lebih dari 500. Oke, kita buat dulu seperti tadi. Kemungkinan-kemungkinannya apa saja. Nah, karena dia banyak bilangan genap, maka yang menandakan sebuah bilangan 3 angka itu genap ialah satuannya juga genap ya. Maka yang mungkin kita isi di satuan itu ada siapa? Ada 2 dan 8 saja ya. Karena dari angka yang diberikan 1, 2, 3, 5, 7, 8, dan 9. Yang genap cuma 2 dan 8. Nah, katanya bilangan itu juga harus lebih dari 500. Maka yang di depan itu siapa aja? 5,
7, 8, dan 9. Kalau ada bilangan yang syaratnya itu di satuannya ada, di ratusannya ada, atau di kedua syarat itu ada, maka jawaban kita itu harus kita bagi dua. Kita mencarinya menjadi dua tahap. Pertama, kita mencari si yang beradunya. Siapa yang beradu tadi? 8. Yang kedua, kita akan cari yang tidak beradunya. Siapa? 5, 7, dan 9. Oke, kita jawab dulu. Kalau kita gunakan 8 pada satuan, berarti kita cuma bisa menggunakan satu angka, yaitu 8. Nah, kalau 8 sudah kita gunakan di satuan, maka si 2-nya, si 8 di satuan ini kan nggak boleh lagi kita cari, kita pakai ya. Jadi kita tinggal satu angka, yaitu siapa? Si 2-nya. Oke, di puluhan karena tidak ada syarat, maka boleh angka berapa aja. Jadi tadi kita ada 7 angka, kita kurang 2 jadinya 5. Maka kita punya 5 bilangan 3 angka yang awalnya 8 dan ujungnya 2. Berarti dia tetap memenuhi syarat lebih dari 500 dan genap. Yang kedua, kita gunakan 5, 7, dan 9. Berarti ada 3 angka, gitu ya. Nah, sehingga 2 dan 8 yang digunakan di kanan itu tidak ada pengaruh lagi kita gunakan di ratusan, sehingga di sini kita tetap buat angka 2. Dan di sini juga tetap 5, sehingga kita dapat 30. Nah, sehingga kita jumlah, hasilnya jadinya 35. Maka jawaban kita untuk yang C adalah 35 bilangan yang genap dan lebih dari 500. Nah, intinya kalau ada soal seperti ini, carilah dulu syaratnya. Oke, kita lanjut nomor 4. Nah, soal ini soal yang beberapa kali pernah keluar di TPS Penalaran Umum dan TPS Pengetahuan Kuantitatif di beberapa kali UTBK. Apakah tahun ini keluar lagi atau keluar dengan bentuk yang sama? Intinya kita coba bahas soal yang ini. Oke, kita baca dulu. Suatu sandi terdiri dari 2 huruf vokal. Ingat, di sini huruf vokal berarti siapa aja? Ada A, ada I, ada U, ada E, ada O, ya. Dan 2 angka dengan berurutan selang-seling diawali dengan huruf. Diawali dengan huruf. Jadi kalau diawali dengan huruf, maka passwordnya itu bentuknya berarti huruf, angka, huruf, angka. Karena dibilang ada 4 digit. Oke. Dengan syarat sebagai berikut katanya. Nah, kita coba dulu lihat. Huruf pertama, sebelumnya kalau ketemu soal gini, cek dulu nih, dia boleh berulang atau tidak. Biasanya tuh di pertanyaan-pertanyaan bawah. Kita baca dulu. Berapa banyak sandi yang dapat dibentuk apabila tidak boleh ada huruf dan angka yang berulang? Tidak boleh berulang katanya. Maka nanti kita langsung eliminasi yang kira-kira syaratnya itu berulang. Oke, pertama. Huruf pertama bukan U katanya. Berarti huruf vokal yang selain U ada siapa? Ada ada A, ada I, ada E, ada O. Karena katanya nggak boleh U. Oke ya. Angka pertama merupakan angka genap katanya. Berarti ada berapa aja tuh? Ada 0, ada 2, ada 4, ada 6, dan 8. Nah,
kawan-kawan hati-hati, 0 itu juga termasuk bilangan genap ya. Jadi kadang-kadang siswa nih lupa bahwa 0 itu genap. Jadi lupa ditaruh 0-nya, nanti jadi salah jawabannya. Oke, katanya huruf kedua merupakan huruf O. Karena dia bilang merupakan huruf O, karena tadi juga tidak boleh berulang, maka O yang di awal kita eliminasi. Karena kan nggak boleh sama ceritanya. Oke ya. Dan angka kedua dipilih dari 0, 1, 3, 5, 7, dan 8. Wah, banyak nih, 7 dan 8. Nah, kalau ada yang seperti ini, kita balik kayak tadi. Ada nggak syarat yang berulang? Nah, kalau ada kita cek dulu. Di sini ada 8, di sini ada 8. Terus di sini ada 0, di sini ada 0, gitu ya. Nah, berarti kita carinya pakai cara yang tadi. Kita buat 2 kali pencarian. Yang pertama kita ambil yang berulang, yang syaratnya berulang. Yang kedua kita ambil yang syaratnya tidak berulang. Maka yang pertama 1, 2, 3, 4. Nah, huruf pertama udah pasti ada 3. Siapa aja tadi? A, I, dan E. Huruf kedua cuman 1. Siapa? Cuman si O. Nah, untuk angka pertama, di sini kita pakai si 0 dan 8 saja. Nanti kita cari satu lagi yang 2, 4, dan 6 ya. Nah, itu maksudnya dipisah antara yang beradu sama yang tidak. Oke, 0 sama 8 atau berapa angka? 2 angka, berarti kita buat 2. Nah, yang tadi berarti kan di sini ada 0, 1, 3, 5, 5, siapa lagi tadi? 7 dan 8. Nah, 0 dan 8 sudah kita pakai salah satunya di sini. Yang ini ceritanya 0, 1, 3, 5, 7, 8 ada 6 angka, maka kita pakai salah satunya, berarti di sini tinggal 5 angka saja. Ya, jangan dikurangi 0 dan 8 karena yang kita pakai itu salah satu dari 0 dan 8. Berarti kalau kita kalikan di sini 6 kali 5 berarti ada 30. Oke, kita next yang kedua. Tadi di sini tetap 3 karena hurufnya 3. Di sini tetap 1 karena hurufnya 1. Nah, sekarang yang kita pakai di angka pertama itu si 2, 4, dan 6. Berarti ada 3. Betul ya? Nah, 2, 4, 6 ini kan tidak ada kita pakai di ratusan ini ya. Di ratusan. Di angka kedua maksudnya. Maka tidak perlu kita kurangin, berarti di sini tetap 6. Bukan 5, karena 2, 4, 6 kan tidak ada pengaruhnya dengan si 2, 1, 3, 5, 7, dan 8. Sehingga hasil kali kita 9 kali 6 itu 54. Sehingga kalau kita tambah, kita dapat jawabannya 84. Nah, gitu dia. Jadi soal itu jawabannya 84. Oke, kita lanjut. Nah, ini soalnya sama sih sebenarnya. Nah, soal nomor 5. Suatu sandi terdiri dari 2 huruf vokal dan 2 angka berurutan berselang-seling dengan huruf. Ya, sama seperti tadi ya. Berarti pertama kita awali sama huruf. Berarti angka, huruf lagi, angka lagi. Oke, dan di sini juga dibilang tidak boleh berulang. Nah, karena kita udah bahas tadi, kayak ini gampang ya. Oke, kita baca dulu. Huruf pertama katanya bukan A, berarti tinggal I, U, E ya. Nah, karena dibilang huruf kedua O, jadi O nggak usah kita tulis lagi di huruf pertama ya. Oke, angka yang pertama angka ganjil katanya, berarti 1, 3,
5, 7, dan 9. Dan angka kedua itu 0, 1, 2, 3, 4, dan 6. Kita cek seperti tadi. Ada yang berulang nggak syaratnya? 1, 3. Ya, 1. Nah, kebetulan nih satu tumpuk nih ya. 1 dan 3. Maka persis sama kayak tadi. Kita buat 2 kali ya. 1, 2, 3, 4. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Ini kita kali, kita kali, kita kali. Di sini juga kita kali, kita kali, kita kali. Oke, kita ambil angka pertama. Huruf pertama ada berapa? Ada 3 ya. Berarti ada 3. Huruf kedua ada 1, si O saja. Nah, karena di sini kita ngambil dulu 1 dan 3, berarti di sini 2. Karena 1 dan 3 kita pakai salah satunya. Karena 0, 1, 2, 3, 4, 6 ini ada 6 angka, maka tinggal 5. Ya, berarti jawaban kita berapa nih? 30 ya? 30. Yang kedua, berarti kita pakai siapa di angka pertama? Si 5, si 7, dan si 9. Berarti ini tetap 1, ini tetap 3, berarti di sini 3, dan di sini tidak ada ngaruh apa-apa, berarti 6. Nah, kebetulan nih jawabannya sama aja ya, 54. Berarti kalau kita tambah hasilnya juga 84. Jadi jangan bingung lagi kalau ada soal kayak gini, walaupun agak panjang. Sebenarnya ini soal yang sangat mudah.